Halo teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Kajiman. Kira-kira bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh sosok bersetelan mantel tersebut? Sementara itu, di dalam rusun, cewek cantik bernama Asa terlihat khawatir saat mendengar batuk TBC si ibu yang tak kunjung sembuh. Di tengah kekhawatiran, Asa yang hidup bersama si ibu setelah si ayah kabur dengan janda, si ibu bisa segera sembuh dari penyakitnya. Lantas si ibu menceritakan cincin warisan yang nenek Asa berikan sebelum ia menikah, di mana menurutnya cincin tersebut merupakan benda berharga yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga sesaat kemudian, si ibu yang selalu merasa kesepian meminta Asa untuk kembali mengambil cuti. Namun karena banyak pasien yang harus ia rawat, Asa meminta si ibu untuk mengerti dengan keadaannya. Tapi bukannya mengerti, si ibu malah pundung dan merajuk. Terlebih si ibu merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Singkat cerita, 1 bulan setelah obrolan dengan si ibu, Asa yang baru bangun terlihat menyesal karena ketika itu ia tidak memenuhi keinginan ibunya sebelum meninggal. Rupanya firasat buruk yang si ibu ungkapkan merupakan pertanda dari si ibu yang kurang iman, yang sudah tidak bisa menahan tekanan batin hingga memutuskan untuk meninggal. Hingga sesaat kemudian Asa yang tidak ingin larut dalam kesedihan langsung bersiap untuk pergi kerja. Mbak, Di tengah perjalanannya, seorang wanita cungkring bernama Rum tiba-tiba menyapa dan mengungkapkan jika akhir-akhir ini dirinya sering didatangi arwah si ibu yang berusaha berkomunikasi dengan Asa. ibu Mbak cerita soal cincin pemberian ibunya sebelum nikah dulu. Di malam harinya, Asa yang mempercayai ucapan Rum terlihat bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah si ibu. Rum pun mengungkapkan jika lilin yang ia nyalakan mati, Asya akan bisa berkomunikasi dengan si ibu yang akan merasuki tubuhnya. Bu Asya, Saat Rum dirasuki arwah si ibu, Asya kembali teringat pada traumanya. Di keesokan harinya, saat Asa melakukan pengecekan ke bangsal, para perawat terlihat sibuk menggibai kondisi rekan mereka yang bernama Santi, di mana Santi mengalami sakit aneh setelah melakukan perawatan pada seorang konglomerat jompo bernama Pak Mail, di mana menurut gosip dan cenah, Pak Mail sakit akibat pesugihan monyet. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Sin memperlihatkan kondisi Santi sebelum ia mengalami sakit aneh, di mana ketika itu Santi yang terbangun melihat keberadaan sosok aba-aba peot bersempak tuyul. Kembali ke masa sekarang, para perawat yang mendengar Asa akan menggantikan tugas Santi mengurus Pak Mail, meminta Rama untuk membujuk Asa agar tidak menerima tugas itu. Akan tetapi, Ani merasa hal itu akan sia-sia karena Asa pastinya butuh duit dan sedang berusaha melupakan trauma atas kematian ibunya. Mendengar hal itu, Rama yang merasa khawatir langsung pergi menemui Asa. Saat bertemu kekasihnya,
Rama yang mendengar gosip aneh tentang Pak Mail meminta Asa untuk mempertimbangkan hal tersebut. Namun Asa hanya meminta Rama untuk tenang dan jangan overthinking. Tanpa Asa sadari, sosok si ibu terlihat jogrok memperhatikannya. Singkat cerita, setibanya di kediaman Pak Mail, ia pun disambut Ilham yang merupakan putra dari Pak Mail. Malah ngamuk. Akhirnya dirawat di rumah aja. Sesampainya di kamar Pak Mail, Ilham berkata jika ia terpaksa melakukan perawatan di rumah setelah biaya perawatan penyakit aneh si Ayat tak tercover BPJS. Lantas sebelum pergi, Ilham meminta Asa untuk tidak segan memberitahunya jika ada yang dibutuhkan. Singkat cerita, Asa terlihat membersihkan borok di punggung Pak Mail akibat 2 tahun bertahan di atas kasur. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini Asa berusaha menyuapi Pak Mail. Nanti susah loh sembuhnya. Jangan diulang lagi ya, Pak. Saat malam semakin larut, Asa yang video callan dengan Rama mengungkapkan keprihatiannya pada Pak Mail, di mana Pak Mail sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari anak dan menantunya yang hanya menikmati kekayaan dari Pak Mail saja. Hingga saat Asa kebelet pipis, ia pun meminta Rama menunggu sebentar. Sesaat kemudian Asa yang menyadari istri Pak Ilham terbangun langsung menutup teleponnya. Namun Rama yang sempat melihat penampakan aneh merasa was-was pada kondisi Asa. Di keesokan harinya, Asa pun penasaran saat melihat 2 kuburan tak terawat di halaman rumah. Sontak Asa pun kaget saat melihat Pak Mail bisa berdiri. Namun setibanya di kamar, Asa hanya bisa pelangap-longo saat melihat Pak Mail sedang tertidur pulas. Sementara di sisi lain, Rama yang berusaha mencari informasi tentang Pak Mail di sini tuh kayak mendatangi rumah Santi. Di tengah keanehan yang terjadi, Rama yang penasaran langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. San. Sontak di sini Rama pun syok parah saat melihat Santi sudah menjadi mayit sambil memegangi benda aneh. Setelah Santi dievakuasi, tim forensik memperkirakan jika Santi telah meninggal 1 minggu lalu. Mereka pun heran dengan kondisi mayat Santi yang terlihat ketakutan. Saat malam semakin larut, Asa pun terbangun saat merasakan belayan dari tangan kasar di kepalanya. Apakah hanya sekedar mimpi? Singkat waktu, Santi pun kembali kesal saat lagi-lagi Pak Mail tantrum hingga membuat makanannya mubazir. Melihat bungkusan aneh di kolong kasur di sini, dan saat Asa akan membuang sampah dan jimat yang ia temukan, ia pun heran saat melihat ritual aneh yang dilakukan oleh Bu Mia. Sementara di rumah sakit, Rama yang termenung di toilet tiba-tiba panik saat listrik tiba-tiba mati.
Man. Man. Untung saja lampu keburu nyala dan sosok Santi menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, Asa yang terbangun pun syok parah saat menemukan 2 jimat yang ia buang kini berada di kolong kasurnya. Khawatir hal buruk akan terjadi, Asa langsung memotonya untuk diperlihatkan pada Barum. Di siang harinya, Asa dan Rama terlihat mendatangi gubuk Barum, hingga sesaat kemudian Barum yang baru selesai menjemur ikan asin langsung mengajak Asa dan Rama masuk. Di dalam gubuk derita, Asa pun menunjukkan foto jimat yang ia temukan. Melihat hal itu, Barum merasa yakin jika jimat tersebut merupakan media santet yang dilakukan oleh keluarga Pak Mail sendiri. Lantas Barum langsung memberikan secari kertas mantra yang harus Asa baca saat melakukan ritual pemusnahan jimat tersebut. Setelah mendapatkan tutorial penangkalan, Rama yang akan mengantar Asa seolah menanam curiga pada gelagat Barum. Akan tetapi Asa yang sempat mendapat bantuan dari Mbak Rum tidak percaya begitu saja. Di malam harinya, saat akan membakar jimat santet, Asa langsung membaca mantra. Sesat buka. Iya, Bu. Menyadari ritual pembakaran yang Asa lakukan, Bumi langsung membacoti Asa dan memintanya untuk fokus pada pekerjaannya saja. Asa pun diminta untuk tidak ikut campur pada urusan keluarganya. Saat malam semakin larut, Asa pun terbangun saat mendengar suara almarhum ibunya. Dirasa si ibu sedang memberikan petunjuk, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Meski mencium bau busuk, tapi nggak kepo, nggak horor. Asa pun menyadari jika ruangan ini digunakan sebagai tempat ritual, langsung mengambil beberapa foto untuk ia tunjukkan pada Barum. Sementara itu, Rama yang tertidur langsung terbangun saat kakinya menendang sesuatu. Lagi-lagi mimpi, akan tetapi Rama langsung panik saat menemukan bungkusan aneh. Di tengah ketakutan, Rama yang tak ingin hal buruk terjadi langsung membuang bungkusan tersebut. Di keesokan harinya, Bumi yang mencium bau busuk bergegas pergi ke kamar mertuanya. Di saat itu pula Ilham langsung panik saat mendengar teriakan istrinya. Setibanya di kamar si ayah, Mia yang mengetahui keluarga suaminya melakukan pesugihan meminta Ilham menjelaskan semuanya. Terlebih selama ini dia sudah capek melakukan ritual rutin untuk memagari rumah ini dari serangan gaib. Lantas karena Ilham hanya membangun, Mia langsung menghubungi Mbah Tarto. Singkat cerita, Mia dan Ilham terlihat menyambut Mbah Tarto dan rombongannya. Hingga saat Mbah Tarto berkeliling, ia yang merasa pagar gaib di rumah ini mulai melemah, langsung melakukan ritual tambahan. Sementara di sisi lain, setelah Rama menerima foto dari Asa, ia pun bergegas menemui Barum. Di dalam gubuk, setelah baru melihat foto tersebut, dia semakin yakin jika keluarga Pak Mail merupakan pelaku dari pesugihan bernama Kandang Bubrah, di mana si pelaku pesugihan diharuskan melakukan renovasi di rumahnya secara berkala sebagai syarat, karena kalau tidak si iblis akan mengambil anggota keluarga pesugihan sebagai tumbal pengganti. Kemudian Rama pun menunjukkan foto si dukun yang Asa kirimkan. Melihat hal itu, sontak membuat Rum panik, terlebih ia merasa jika si dukun akan melakukan perjanjian baru dengan si iblis, dan menurutnya si iblis akan datang setiap 8 tahun sekali untuk menagih tumbal, sejalan dengan apa yang Barum ucapkan.
Ilham yang baru sampai di kamar si ayah memberitahu Bartarto jika 3 tahun yang lalu si ibu tewas tepat 8 tahun semenjak kematian kakaknya. Dan sejak saat itu si ayah memutuskan untuk menutup ruang ritualnya. Di saat itu pula Asa yang kepo langsung mengambil HP dan mengikuti mereka ke ruang ritual. Kembali ke gubuk, Barum pun meyakini jika sosok iblis yang terkurung di ruang ritual Pak Mail bukan iblis sembarangan. Apalagi iblis kini telah meminta tumbal manusia. Tak cuma itu, saat ini si iblis sedang bersiap menutup balas atas apa yang Pak Mail lakukan. Namun kali ini si iblis yang lemah membutuhkan wadah untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, saat Bartarto sampai di tempat ritual, Ilham pun mengungkapkan jika sejak penutupan tempat tersebut, si ayah mengalami sakit aneh yang membuatnya hanya bisa rebahan di atas kasur. Mendengar hal itu, Bartarto yang melihat tangkura kerbau di tempat tersebut terlihat berusaha berkonsentrasi mencari keberadaan si iblis. Tanah, Mbak Asya dalam bahaya. Saat Asa kerasukan, Mbak Rum meminta Rama untuk segera pergi ke rumah Pak Mail dan di sini memberikan secarik mantra yang harus Rama baca untuk menggagalkan ritual tersebut. Kembali pada Mbak Tarto, melihat si iblis merasuki Asa, ia pun bersiap payuan adu mekanik. Setelah melakukan jurus di sini, Mbah Tarto bisa mengeluarkan si iblis, akan tetapi Mbah Tarto yang menyadari malam ini adalah malam Jumat Kliwon meminta Ilham dan Mia menyiapkan beberapa sesajen untuk memperkuat pagar gaib di tempat tersebut. Di malam harinya saat Mbah Tarto memulai ritual, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Pak Mail yang terlihat kesakitan. Di saat itu pula Rama yang baru sampai langsung melakukan jurus maling. Di tengah ritual pagar gaib, Rama langsung mengajak Asa membaca mantra yang baru berikan. Aiwo ring pracimas ambeki ing ulun pepunden leluhur amaran itu maran dateng ka. Akhirnya ritual penangkal yang Rama dan Asa lakukan berhasil merusak pagar gaib yang Mbah Tarto buat, hingga Rama yang akan kabur pun panik saat mendengar suara orang-orang yang datang. dikasih air putih aja terus. Pak Tarto, terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Sontak Rama pun syok parah saat mengetahui jika dirinya dan Asa telah dimanfaatkan Barum untuk merusak pagar gaib di rumah ini. Di tengah kepanikan, Rama pun berniat untuk menggagalkan ritual jahat yang akan Mbak Rum lakukan. Dan di sini Mbak Rum yang menyadari pagar gaib di rumah Pamel sudah jebol, terlihat bersiap melakukan ritual untuk mengirim santet ke rumah tersebut. Sementara itu di tengah kondisi puyeng, tiba-tiba Asa mendengar suara si ibu yang memanggil. Asa yang terkena tipu muslihat si iblis
terlihat berjalan mendekati sosok si ibu yang meminta tolong. Di saat itu pula, Mia yang terbangun langsung beranjak saat mendengar suara aneh dari loteng. Tanpa diduga, asa yang kembali dirasuki si iblis berhasil membuat Mia terjun bebas. Ya, Sontak Ilham pun syok saat menyadari Mia telah tewas. Di tengah kesedihan, Ilham yang mendengar si ayah tertawa puas berniat untuk menghabisinya. Sontak Pak Mail pun sedih saat melihat anaknya modar menjadi tumbal iblis. Kembali pada Rama, ia pun langsung mencari keberadaan Barum. Mas Rama. Lantas sambil menunjukkan jimat, di sini Rama mendesak Barum mengungkapkan rencana jahatnya. Setelah rencananya terbongkar, rupanya Barum sedang berusaha untuk merebut iblis yang berada di rumah Pak Mail guna untuk menyempurnakan kesaktiannya. Dan dia pun juga berterima kasih kepada Asa dan juga Rama yang telah melakukan pembongkaran pintu goib. Lalu tiba-tiba Kamu yang satu lagi. melihat Rama yang berusaha kabur, Barum di sini juga akan menjadikan Rama sebagai tumbal dan membiusnya menggunakan kemenyan yang ia bakar. Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Tenang ya. Setelah melakukan ritual, Barum langsung menggunakan motor Rama untuk pergi ke rumah Pak Mail. Sementara di tempat ritual, Asa yang dikuasai oleh iblis terlihat memandikan Pak Mail dengan pertalit. Saat tubuh Pak Mail hangus terbakar, Asa yang terlepas dari pengaruh si iblis pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi. Di saat itu pula Barum yang baru sampai di sini bisa dengan mudah menerobos masuk ke dalam rumah Pak Mail. Setelah melihat kengerian yang terjadi, Barum langsung memulai ritualnya. Tanpa diduga, demi mendapatkan kesaktian, Barum menjadikan kepala Rama sebagai persembahan pada si iblis. Di saat itu pula, Asya pun syok parah saat ayahnya dijadikan tumbal. Panembaha, dedemit saka manusia, amawata raganing manusia, ning hulun kajiman. Setelah persembahannya diterima oleh si iblis, Barum langsung mengambil pusaka keris mini yang Kajiman tinggalkan. Hingga setelah ritual berakhir, Barum langsung menghampiri Asa yang terlihat trauma dengan apa yang terjadi. Kemudian, Sin
kembali memperlihatkan pertama kali Asa bertemu dengan Mbak Rum, di mana ketika itu Asa yang ingin bertemu dengan si ibu berjanji akan membantu Mbak Rum untuk menjalankan rencana tersebut. Rupanya dari awal Asa telah mengetahui niat jahat Mbak Rum, di mana ia rela menjadikan Rama sebagai tumbal agar bisa bertemu kembali dengan si ibu. Sungguh wanita yang durhaka. Singkat cerita, sepulangnya ke Gubuk Derita, Mbak Rum yang telah mendapatkan pusaka keris mini terlihat berkemas untuk berpetualangan. Lantas meski cuaca cerah, namun karena si produser berusaha memberitahu siapa sosok misterius bermantel tadi di awal film, Mbak Rum terlihat pergi menggunakan mantel warna kuning tersebut. Di saat itu pula Asa yang pulang ke apartemen terlihat sumringah saat mendengar suara batuk si ibu. Nauzubillah min zalik. Meski si ibu terlihat seperti zombie, namun persekutuan yang dilakukan oleh Asa di sini berhasil membangunkan si ibu kembali dan film pun berakhir. Gimana nih? Seru banget kan untuk alur ceritanya? Dan di sini dari kematian si ibu berhasil nih membuat si Asa gelap mata dan membuat si ibu hidup kembali dengan ritual yang telah dilakukan bersama dengan tadi Mbak Rum di awal. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.